sehat dong ya. Sehat, harus selalu sehat dong. Mantap. Wah, ini lagi party nih kayaknya nih. Pasti gara-gara cuan banget ya Bro Hendy ya. Aduh, Lampunya enggak lagi lampunya ini udah aja. kelap-kelip nih di belakang. Udah happy cuan, happy weekend nih buat Bro Hendy nih. Iya, betul. Oke, oke, oke. Nah, Bro Hendy, boleh dong nih suasana vibe party-party di sana dan suasana party-party portofolio hijaunya diceritain nih. Gimana sih pandangannya Bro Hendy nih ngelihat market kita hari ini menguat hampir 1%? Market hari ini bagus banget ya. Iya. Soalnya tadi pagi juga sempat gap down, openingnya gap down, tapi ternyata sekitar jam 10-an mulai recovery dan di sesi 2 malah menghijau ya. Menghijau dan ini menurut saya merupakan satu respon yang positif karena IHSG kita sendiri secara time frame hourly itu berpotensi membentuk satu pattern yang bullish yaitu ascending triangle atau cup and handle seperti itu. Nah, target kenaikannya itu menurut saya masih bisa mencapai 6.900 sampai 7.000 seperti itu. Jadi untuk sisa perdagangan kita yang 2 minggu terakhir atau mungkin 10 Mm-mm. hari terakhir, nah I think IHSG masih menurut saya masih cukup oke ya, tapi bukan mengarah ke make new high seperti itu. Mm-mm. Paling dia Oh gitu. naik untuk bikin bikin lower high, baru dia turun lagi di Januari Mm-mm. nanti. Soalnya kan banyak banyak banget nih cuan troopers kita dan juga isu-isu di pasar yang bilang ya kita masih bisa kok all time high gitu, kansnya masih gede. Nah kalau dilihat dari kondisi sekarang, potensi all time high-nya ini jadi makin berkurang ya bro ya. Eh, Sulit ya, sulit. Mm-mm. Benar-benar berkurang. Kalau dia mau naik sampai 7.400 itu benar-benar sangat sulit. Karena Mm-mm. di satu sisi foreign masih masih net sell per hari ada Mm-mm. eh, FTSE rebalancing tapi kan tidak gede ya Iya. untuk FTSE-nya. Nah, maka dari itu menurut saya kalau untuk all time high mungkin not this year lah. Mungkin not Mm-mm. this year. Nah, Iya. seperti itu. Ini sebenarnya mayoritas yang bikin investor asing outflow di sepanjang pekan ini apa sih sebenarnya bro? Apakah sinyal the Fed yang semakin hawkish gitu? Tapi kan di sisi lain walaupun mereka hawkish, potensi resesi di luar itu makin gede gitu. Tapi kok pada Mm-mm. outflow semua gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya Mm-mm. seminggu awal ketika Iya. setelah MSCI rebalancing, Mm-mm. semua saham saya kena trailing stop. Mau dia big Mm. banks, mau dia small cap, mau dia middle cap, semuanya kena trailing stop. Saya juga bertanya, dan di awal-awal itu uh, IHSG sendiri outflow sangat masif ya, sehari bisa 1 triliun dan itu termasuk ke big banks. Nah, yang Mm. saya melakukan beberapa analisa dan saya melakukan banyak sekali uh, tanya jawab kepada para senior market, termasuklah Mm. yang CFA Nah, CFA kan boleh dong beberapa di-share dong. analis. Nah, Heeh. ada satu satu titik di mana saya menemukan satu konklusi bahwa kalau Daniel ingat ya kalau China udah mulai melonggarkan lockdownnya. Nah, ketika Iya, China betul. udah mulai melonggarkan lockdownnya, dulu kan ketika Mm-mm. China ada kebijakan zero COVID policy di mana setiap ada yang COVID dia langsung cut gitu loh. Mm-mm. Langsung lockdown lagi. Nah, sekarang negara komunis ini itu ada melakukan demo besar-besaran begitu. Itu yang membuat Oke. ekonomi di sana berarti kan tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh karena Mm-mm. itu, kalau sampai negara komunis itu demo, itu berarti kan satu indikasi yang sangat buruk. Karena mereka nggak mungkin demo, bukan negara demokrasi. Kayak kita ya, dikit-dikit demo gitu ya. Nah, Iya. kalau sampai mereka demo, berarti ada sesuatu yang mengganjal nih di masyarakat. Maka dari itu China mulai melonggarkan dia punya kebijakan lockdown atau zero COVID policy-nya. Nah, Mm-mm. dari itu kita melihat bahwa dulu ketika China zero COVID policy mulai ini, inflow kan besar-besaran ya dari foreign kita, dari foreign mereka pindah ke kita. Banyak yang analis melakukan analisa seperti itu. Nah, sekarang itu
Mm-mm. berarti ditarik balik dananya yang seharusnya bukan di dana di Indonesia seperti itu. Makanya saya sering bilang di grup kalau kita punya IHS ya sebenarnya a little bit lagging, a little bit Hmm. lagging. Jadi orang udah sampai mana kita baru di step apa gitu loh. Karena kita masih termasuk emerging market dan menurut saya ini masih belum fix kalau foreign-nya apa namanya sustain di sini gitu loh. Jadi Hmm. ada Hmm. pilihan-pilihan dari emiten lain, apa pilihan-pilihan dari indeks di luar sana termasuk China yang udah drop agak dalam. Berarti kan secara Mhm. valuasi fundamental mereka udah cukup murah. Which is berarti Mhm. investor akan memilih di mana valuasi yang lebih murah dong untuk meningkatkan dia punya profit. Benar nggak? Nah, maka dari itu Betul. pasiflah keluar. Seperti itu. Kalau itu yang menurut saya, Oh. menurut dari beberapa analis yang saya tanya dan saya minta pendapat Mhm. dan mereka rata-rata menjawab seperti itu gitu loh. Nah, kalau untuk Hmm. masalah The Fed, kita kan sudah tahu kalau The Fed itu pasti akan menaikkan suku bunga dan itu sudah Iya. terjadi udah sejak beberapa kuartal yang lalu gitu loh. Dari Q3, Q2 juga Mhm. uh, dari The Fed juga sudah menyatakan bahwa ini nggak akan langsung di-cut. Tapi the good news is dia punya kenaikan suku bunga udah Mhm. mulai tidak agresif. Jadi kemarin cuma Mhm. naik 50 bips gitu loh. Nah, berarti ini merupakan salah satu indikasi bahwa dan kita melihat dia punya tingkat inflasi juga udah mulai menurun, tapi masih Mhm. terbilang cukup tinggi ya 7,1%. Nah, tapi ada satu proyeksi di 2023 di mana tingkat Heeh. eh, kena- ke- tingkat batas kenaikan suku bunga mereka itu 5,1%. Berarti selisihnya cuma sekitar 50 sampai 75 pips lagi kenaikannya. Iya. Berarti berarti kenaikannya udah agak mentok nih. Gitu loh. Nah, kita tinggal Mhm. melihat data-data dari inflasi di tahun depan itu seperti apa? Apakah mulai menurun atau gimana Mhm. seperti itu. Nah, ada Iya, juga yang iya, iya. menjadi salah satu concern saya di mana eh, kalau mau inflasi turun berarti kan unemployment rate atau tingkat dari eh, apa sih namanya itu jobless itu Mhm. apa Mhm. pengangguran mereka itu kan harus Pengangguran, turun. iya. Heeh. Nah, pengangguran mereka kan harus turun. Tapi di satu sisi mereka punya eh, lowongan kerja itu makin banyak. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya. Nah, ini untuk Mhm. secara global ya, seperti itu. Nah, kalau untuk asing Mhm. masih masif, ya kalau menurut saya ya intinya selama dia asing masih masuk, selama dia tidak bikin new low secara teknikal, itu masih nggak masalah. Oke. Kalau dia asing masif, tapi dia udah bikin new low, nah itu yang harus kita hati-hati. Nah, buktinya kita punya Big Banks hari ini malah mantul dan Iya. rata-rata kena ke resisten seperti itu. Nah, berarti Jadi ada ini, local fund yang iya, mengcover gitu loh. ibarat Hmm. kayak tukar guling gitu ya. Asing-asingnya Iya, keluar dikasih sama fund domestik gitu ya, yang kemudian betul. mengangkat pergerakan IHSG kita. Nah, ini sebenarnya menarik banget ya untuk diperhatikan karena makin ke belakang makin seru nih kalau kita lihat benar-benar asing masih banyak yang keluar. Jadi Yes. kan pertanyaan kita adalah apakah fund outflow ini ya dari investor asing akan berlanjut kan kalau kita lihat dari historical seminggu dua minggu itu terjadi. Nah, most likely di akhir tahun bakal berlanjut dong. Tapi menurut Bro Hendy gimana? Tadi juga soalnya udah ngomong sih dana Hmm. dana yang tidak supposed to be di Indonesia itu Hmm. balik lagi ke negaranya. Berarti Hmm. kemungkinan besar Hmm. asing akan itu ya masih banyak outflow ya, Bro ya. Kalau kita melihat secara beberapa hari terakhir, outflow-nya Mm-mm. udah mulai mengecil. Outflow-nya Oh, udah mulai mengecil, nah which ini is yang menurut saya perlu diperhatiin. berarti titik terendah saat ini menurut secara flow itu berarti sudah Mm-mm. mulai price in, udah mulai mau price in gitu loh.
Nah, Mm-mm. itu berarti sekarang kita tinggal tunggu momen ketika foreign-nya inflow lagi. Nah, kebetulan minggu depan itu kan udah termasuk akhir bulan, ya, which is Iya. kalau orang-orang bilang ada Santa Claus Rally atau window dressing dan sebagainya, menurut saya itu kita wave dulu sementara. Tapi selama dia flow-nya masih bagus, ya udah kita jaga trailing stock kita aja. Seperti itu. Hmm. Nah, karena Oke. flow dari foreign ini sendiri itu kita nggak bisa hanya serta merta kita membaca, oh dia outflow, oh berarti jelek, nggak bisa seperti itu. Atau local fund yang cover itu pasti jelek juga belum tentu, gitu. Iya, 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 Menurut benar, saya benar, benar. seperti itu. Tapi ini kayaknya anomalinya mulai terasa deh, bro. Karena kalau kita lihat ini masih Ya, ngomong-ngomong tentang foreign ya, tentang ya, investor asing gitu. Karena kan kita tahu powernya investor asing untuk menggerakkan market itu besar gitu ya, bro ya. Nah, hari ini kayak anomali gitu, betul, bro. Kita betul. lihat walaupun capital outflow-nya gede, tapi Mm-mm. investor asing yang masuk di BMRI, BBRI itu cukup gede loh hari ini. Gitu malah Betul, mereka karena ada, ngambil ya, kita punya gimana? domestic big banks. Mm-mm. Ya, kalau Iya. menurut saya itu hanya sekedar kayak just one day, karena ini ada Oh, rebalancing dari FTSE. Jadi oke. saya masih menunggu untuk Senin dan Selasa sampai maksimal hari Rabu. Itu dia Hmm. outflow-nya apakah masih Mm-mm. masif atau dia sudah mulai mereda. Kalau dia Oke. masih masif, satu T lagi BCA dia keluar atau dua T lagi BCA keluar, nah itu udah Heeh. PR sebenarnya. Itu udah mesti kita hati-hati gitu. Iya, 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 Hmm. benar, benar, Tapi benar. Jadi, tapi tapi mm-mm. kalau menurut saya secara teknikal kita punya IHSG masih sangat menarik untuk dead cat bounce. Jadi ada Iya. kesempatan teman-teman yang mungkin masih sangkut kemarin bisa sell on strength. Hmm. Gitu. Oke, Karena oke, oke. karena setiap penurunan itu nggak mungkin dia langsung bluk langsung turun dalam. Dia pasti ada sideways sebentar baru dia turun. Naik untuk bikin lower high baru dia sideways lagi baru dia turun gitu loh. Nah, itulah fase distribusinya gitu. Gitu sih. Oke, oke, oke. Ini soalnya dalam rangka kita menimbang-nimbang kekuatan rebound IHSG sampai di mana kan. Tadi kan Mm, gambarannya secara mm, keseluruhan udah dikasih nih sama Bro Hendy. Nah, makanya kita mm, sekarang mulai masuk ke inti-intinya gitu kan, ke satu persatu. mm, Dari mm, perbankan kita udah sempat bahas. Nah, mm, kalau mm, dari emiten-emiten lain nih ya, kalau kalau saya lihat mm, ya Bro, mm, ini kan untuk sektor teknologi sepertinya memang masih berat gitu ya, apalagi terutama untuk GoTo. Tapi mm, ada anomali lain nih yang saya temuin nih, Bro mm, Hendy. Saya lihat gimana? ada net foreign buy ya, Mm, mm, itu mm. dalam kisaran waktu 1 minggu di emiten Bukalapak justru. Ini saya Gitu nggak ya. tahu nih apakah Bro Hendy sedang cover gitu ya, tapi saya juga nggak tahu apakah ini ada yang berkedok investor asing atau gimana, cuma ini Sebenarnya kelihatan menarik aja eh, gitu. iya. Kalau menurut saya kalau untuk Bukalapak memang agak menarik ya. Dari secara Heeh, teknikal memang agak menarik dan dia hari ini juga close-nya gap down gitu loh. Jadi heeh. eh, Oh, closingnya gap down. Kalau kita lihat itu dia sebenarnya itu tadi pada saat pre-close itu di area 270-an. Tapi heeh, turun kalau ke gap dua down ke enam 200. delapan iya. Betul. Nah, Heeh. which is menurut saya Senin itu biasanya akan di cover balik ke Oh, 270-an, 276 itu. Gitu. Karena itu mm-mm, secara volume memang besar secara hourly yang terjadi transaksi ada di area mm-mm. 270 di 276 sampai 280 begitu. Paling untuk Oke. fast trade oke gitu seperti itu menurut saya. Tapi Iya, iya, kalau iya, iya. untuk Mm-mm. nge-swing paling stop loss terakhir itu di 250. Karena menurut Hmm, saya dia nggak penurunan kemarin dia nggak bikin new low karena lowest sebelumnya di iya, 242 dan penurunan kemarin itu hanya sampai 250 which is dia betul. nggak bikin new low
Nah, ini merupakan Iya, iya, iya. area-area yang menarik seperti itu. Kalau Hmm, kita mau fast trading, hmm, kalau untuk emiten tech ya, gitu. hmm, hmm, hmm. Iya, iya. Ini sebenarnya tidak kita tidak bahas tujuannya ini kita membahas flow-nya nih karena kan dalam dalam Iya, rentan betul. mingguan flow asingnya masuk nih ya. Hmm, Tapi betul. mantap banget ini Bro udah dikasih gambaran ke para cuan troopers bahwa memang ya terkadang memang ada anomali yang kayak gini yang kejadian Iya, gitu ya. iya, iya, Untuk emiten emiten Bukalapak ya in case betul. cuan trooper wondering itu tadi Iya, jawabannya dari Bro Hendy dan iya. buat rekan-rekan yang belum bergabung menjadi cuan troopers bisa bergabung melalui ifom.sukorsekuritas.com nanti pakai referralnya Susilawati 2 bener ya? Susilawati 2. Mantap. Itu cara Susilawati 2. supaya bisa bergabung ke komunitasnya Iya, Bro Handy nih dan bisa trading bareng nanti dan bertanya lebih detail. Dan juga untuk para cuan trooper yang ingin bertanya pada Instagram Mas pada malam hari ini, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom question and answer karena pertanyaan yang menarik tentu akan langsung saya tanya ini ke Bro Handy. Nah, dari pembahasan terkait dengan foreign flow ya, kita kan juga ngelihat yang paling diuntungkan adalah emiten perbankan karena memang market cap-nya terbesar gitu. Nah, apa kabar nih untuk sektor-sektor lain misalnya komoditi di akhir tahun bakal bakal menyumbang power nggak sih ini Bro Hendy di sisa 2 minggu nih soalnya nih gitu bakal menyumbang kekuatan nggak nih buat dorong kalau IHSG nih? ah, itu yang perlu diperhatiin itu pertama jangan ada kasus force major lah ya. Kasus yang kita nggak Hmm, pernah waduh, tiba-tiba terjadi apa, eh, eh, kita nggak tahu lah. Nah, itu wanti saya yang pertama. Yang kedua, kalau untuk sektor komoditis menurut saya masih menarik khususnya di bidang sorry ya saya bukan rekomendasi atau hmm, apa, saya cuma sharing bahwa menurut saya sektor nikel itu masih sangat menarik.